Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mauriza Aulia. Saya dari kelas 11.1. Di sini saya akan menjelaskan materi fisika mengenai vektor analitik. Di sini saya sudah mempunyai contoh soalnya dan ditanyakan berapakah resultan gaya pada gambar tersebut. Nah, lalu kita jawab. Pertama-tama kita mencari apa sih yang diketahuinya. Nah, yang diketahuinya ada F1 yaitu 20 Newton, F2 20 Newton, dan F3 24 Newton. Nah, yang dicarinya itu yaitu resultan gaya atau sigma F. Nah, lalu kita sebelum mencari sigma F-nya, kita harus meninjau dulu nih sumbu X dan sumbu Y-nya. Nah, pertama-tama kita lihat dulu nih apa yang ada di sumbu X. Nah, di sini di gambar sini ada F1 yang bekerja di sumbu X, yaitu F1-nya sama dengan 20. Kita tulis 20 ya. Nah, terus yang kedua ada F2-nya. Nah, ternyata F2-nya ke atas, yang artinya dia mengapit dua sumbu, yaitu sumbu X dan sumbu Y. Nah, jadi kita tulis F2X, rumusnya F2 dikali sin theta. Kenapa ini jadi sin? Karena dia tidak diapit oleh sumbu derajat yang diketahui, yang artinya dia rumusnya sin, kecuali diapit sumbunya oleh derajat yang diketahuinya itu yaitu cos ya guys. Nah, jadi kita tulis F2 dikali sin theta yaitu sama dengan 20 dikali sin 30, yaitu 20 diturunin, sin 30 itu setengah, kita coret-coret jadi 10 Newton jawabannya. Nah, udah ketemu nih F2X nya, lalu kita cari F3X nya ya. Nah, kita lihat nih di sini F3-nya itu ternyata seperti F2 yang tadi, dia mengapit dua sumbu, yaitu sumbu X dan sumbu Y, yang artinya dia mempunyai dua sumbu F3X dan F3Y. Nah, sama seperti F2X tadi, rumusnya kita tulis F3 dikali cos theta. Kenapa ini cos? Karena kalian bisa lihat di sini dia diapit oleh sumbu derajat, yaitu yang artinya sumbu derajat ini mengarah ke sumbu X. Nah, kita tulis F3-nya itu 24 dikali cos 60 derajat. 24-nya turunin yaitu cos 60 derajat, yaitu setengah. Kalian bisa coret-coret, yaitu jawabannya 12 Newton. Nah, sumbu X-nya udah ketemu nih guys. Nah, sekarang kita tinggal cari sumbu Y-nya. Nah, di sini karena F1X-nya mengarah ke X, jadi dia tidak ada di sumbu Y. Nah, jadi kita langsung aja cari F2Y-nya ya. Nah, di sini sebenarnya sama aja, rumusnya sama kayak yang tadi, cuman ini ditukar-tukar aja. Jadi kayak F2 dikali cos theta. F2-nya itu, oh ya, ini kan tadi seperti yang aku jelaskan sebelumnya, kenapa ini jadi cos? Karena dia mengapit sumbu yang ke arah Y ya guys, jadi enggak ke arah X. Jadi F2-nya itu 20, cosnya itu cos 30 derajat, yaitu 20 dikali cos 30 derajat itu setengah akar 3. Coret-coret, berarti ini jawabannya 10 akar 3N. Oke, lalu setelah ketemu F2Y-nya, kita cari nih F3Y-nya. Karena tadi kita sudah melihat F3X-nya yang diapit oleh sumbu yang diketahuinya, ya jadinya yang ininya sin ya guys, yang nggak diketahuinya F3-nya. Nah, ini kita turunin sin 60 derajat itu 24 dikali setengah akar 3. Nah, ini bisa dicoret-dicoret terus jadi 12 akar 3 ya guys jawabannya. Nah, ini udah diketahui nih sumbu X dan sumbu Y-nya. Lalu kita tinjau atau kita mencari sigma Fx dan sigma Fy-nya untuk menentukan sigma F-nya saja. Nah, gimana nih?
Nah, lalu kita mencari sigma fx-nya. Nah, sigma fx ini caranya mudah sekali, guys. Jadi kita memasuki angka-angka yang ada yang tadi sudah kita hitung sebelumnya. Nah, yang pertama di sini ada f1x yaitu 20 ditulis. Nah, lalu ada min f2x. Kenapa ini min? Karena dia sumbunya ke atas, lalu ke kiri. Jadi jawabannya tuh min. Nah, tulislah min 10 diturunin. Lalu kita tulis juga min f3x. Sama. Kenapa ini jadi min? Karena sumbunya itu menghadap ke bawah lalu ke arah kiri, jadinya min. Nah, lalu kita tulis 20 min 10 min 12, yaitu jawabannya min 2. Lalu kita sekarang mencari nih sigma FY-nya. Nah, yang sigma FY-nya itu sama seperti rumusnya sigma Fx tadi. Kita tinggal memasuki saja. Nah, di sini kita lihat ya, F2Y-nya itu dia menghadap ke arah atas. Nah, artinya kalau ke arah atas itu dia tuh positif. Jadi kita tulis aja 10 akar 3. Nah, di sini sigma F3Y-nya yaitu 12 akar 3. Karena dia menghadap ke bawah, jadinya dia min. Lalu kita tinggal dikurangi saja. 10 dikurangi 12 yaitu min 2. Lalu akar 3-nya di bawah, min 2 akar 3 ini. Nah, lalu sudah kita ketahui sigma Fx dan sigma Fy-nya. Lalu kita mencari sigma F-nya, guys. Rumusnya Fx sigma Fx kuadrat ditambah sigma Fy kuadrat. Jadi rumusnya tuh sigma Fx kuadrat ditambah sigma Fy kuadrat. Nah, lalu kita tinggal memasuki rumus-rumus yang ada di hasil-hasil yang ada di sini ya. Nah, ini min 2 kuadrat yaitu 4 ditambah yaitu min 2 kuadrat yaitu hasilnya 4, dan akar 3 kuadrat itu hasilnya 3. Nah, jadinya ini 4 ditambah 12 yaitu akar 16. Akar 16 yaitu 4 gitu. Sini saya akan menjelaskan materi fisika kedua, yaitu mengenai gerak vertikal. Saya di sini memilih gerak vertikal ke atas. Di sini saya sudah mempunyai satu contoh soal, yaitu bola dilempar vertikal ke atas dengan laju awal 20 meter per second. Hitunglah tinggi maksimum bola. Nah, di sini saya sudah menggambarkan contoh gambarnya. Yang di sini adalah bola, di sini adalah tinggi maksimum bolanya. Nah, di sini kita menulis dulu apa yang diketahuinya. Ini diketahuinya ada V0 yaitu 20 meter per second. Terus ya ada Vt atau kecepatan akhirnya 0 meter per second. Lalu ada percepatan gravitasinya yaitu 10 meter per second. Lalu yang ditanyakannya tuh apa sih? Nah, yang ditanyakannya itu yaitu tinggi maksimum bola atau biasanya dituliskan oleh H atau high. Nah, di sini kita memakai rumus yang Vt kuadrat sama dengan V0 kuadrat dikurangi 2 kali GH. Nah, di sini kita memasukin yang angka-angkanya ke dalam rumus yang ada di sini.
Lalu tinggal kita hitung 0 kuadratnya itu 0, 20 kuadratnya itu 400, dikurangi 20, 2 kali 10 itu 20, dikali H itu 20H. Nah, lalu ini dipindah ruaskan. Jadi ini untuk agar tidak min dipindah ruaskan ke depan menjadi 20H, lalu di sini tetap 400. Lalu agar mendapatkan nilai H, kita tulis hanya di sini, lalu kita tulis 400-nya di sini. Lalu 20-nya ini dibagi menjadi pembagi, yaitu 20. Ini dicoret-dicoret, yaitu H-nya itu berarti 20 meter. Jadi H max-nya adalah 20 meter. Di sini saya akan menjelaskan mengenai materi ketiga, yaitu materi gerak parabola. Di sini saya sudah mempunyai satu contoh soal, yaitu sebuah peluru dengan massa 15 gram ditembakkan pada sudut elevasi 60 derajat dan kecepatan 40 meter per second. Jika gesekan udara diabaikan, tentukan A. waktu sampai di titik tertinggi, B. ketinggian maksimum peluru, C. waktu untuk sampai di titik jauh peluru, D. jarak jatuhnya peluru. Sebelum kita mencari semua yang ada di soal ini, kita harus menentukan F0x dan F0y. Yang pertama-tama kita menentukan F0x dulu, yaitu dengan menggunakan F0 dikali cos theta. F0 nya 40, cos theta-nya itu cos 60 derajat. Jadinya 40 dikali cos 60 derajat itu adalah setengah. Kita tulis setengah di sini. Kita coret 40 dengan 2-nya menjadi 20, yaitu 20 meter per second F0x-nya. Yang kedua ada F0y. F0y rumusnya adalah F0 dikali sin theta, yaitu F0 nya 40, sin theta-nya itu sin 60 derajat. Jadi kita turunin 40-nya. Sin 60 derajat adalah setengah akar 3. Kita coret 40 kedua jadi 20 akar 3 meter per second. Lalu kita mencari yang ada di soal sini. Nah, untuk yang pertama, yang A, waktu sampai di titik tertinggi, yaitu menggunakan rumus T sama dengan F0 dikali sin theta dibagi gravitasi. F0 nya ada 40, sin theta nya ada sin 60 derajat, dibagi gravitasi yaitu 10. Kita tulis lagi di bawah 40 dikali setengah akar 3. Kita coret 40 ke 10-nya menjadi 4, jadinya hasilnya 4 kali setengah akar 3. Lalu kita coret lagi 4 keduanya menjadi 2 dikali akar 3. Jadi hasilnya 2 akar 3 second. Yang kedua, kita mencari Y max atau ketinggian maksimum peluru. Y max menggunakan rumus F0 dikali sin kuadrat theta dibagi 2 kali gravitasi. Nah, kita turunin F0-nya 40 dan sin kuadrat theta-nya itu adalah sin kuadrat 60 dibagi 2 kali 10 sama dengan 40 dikali setengah akar 3 kuadrat dibagi 20. Kita coret 40 ke 20-nya menjadi 2, yaitu hasilnya 2 kali setengah akar 3 kuadrat sama dengan 2 kali 3 per 4. 3 per 4 ini dihasilkan dari setengah akar 3 dikali setengah akar 3. Jadi hasil Y max-nya adalah 1,5 meter. Lalu yang ketiga, kita mencari waktu untuk sampai di titik jauh peluru, yaitu TR. Rumusnya itu sama dengan 2 kali V0Y dibagi gravitasi. Jadi 2 dikali F0Y nya tadi sudah kita cari, yaitu 20 akar 3 meter per second. Jadi kita tulis di sini 20 akar 3 dibagi 10. Hasilnya yaitu 2 kali 20 40 akar 3 dibagi 10. Di sini 0-nya dicoret aja. Jadinya hasilnya 4 akar 3 second. Lalu yang keempat, kita mencari jarak jatuhnya peluru. Nah, kita menggunakan rumus XR sama dengan 2 kali V0Y kali V0X dibagi gravitasi. Kita turunin 2-nya, F0Y yaitu 20 akar 3 dan F0X adalah 20 meter per second. Lalu kita tulis di sini 2 kali 20 akar 3 dikali 20. Kita coret 20 dengan 10-nya menjadi 2. Yaitu menjadi 20 kali 2 ada 40 akar 3, 40 akar 3 dikali 2 yaitu 80 akar 3 meter. Di sini saya akan
menjelaskan materi keempat, yaitu materi tumbukan. Di sini saya sudah mempunyai satu contoh soal, yaitu sebuah mobil bermassa 700 kg dengan kecepatan 120 km per jam menabrak truk bermassa 1.300 kg yang berhenti di tepi jalan. Setelah tabrakan, mobil menempel pada truk yang bergerak dengan laju. Lalu kita jawab. Sebelum kita menjawabnya, kita harus melihat apa yang diketahui dulu. Yang diketahui yaitu massa mobilnya 700 kg, lalu massa mobilnya kecepatan mobilnya 120 km per jam, massa truk 1.300 kg, dan kecepatan truknya 0 km per jam. Lalu yang diketahuinya adalah V aksen atau kecepatan air mobil setelah tabrakan. Nah, jawab, kita langsung masukkan rumus, yaitu massa mobil dikali kecepatan mobil ditambah massa truk dikali kecepatan truk sama dengan massa mobil V aksen ditambah massa truk V aksen. Nah, lalu kita masukkan massa mobil 700, kecepatan mobilnya 120, ditambah massa truknya 1.300 dan kecepatan truknya 0, sama dengan massa mobil ditambah massa truk kali 700 ditambah 1.300 aksen. Lalu setelah kita mengetahui semuanya, lalu kita masukkan ke dalam rumusnya dan kita jumlahkan, yaitu 700 kali 120 adalah 84.000 ditambah 0, 1.300 dikali 0 adalah 0, sama dengan 700 ditambah 1.300 adalah 2.000 V aksen. Jadi jawabannya adalah 84.000 dibagi 2.000. Kenapa ini bisa jadi dibagi? Karena 2.000 ini menempel kepada V aksen, jadi menjadi pembagi. Jadi 84.000 dibagi 2.000 sama dengan V aksen. Ini kita coret nolnya. 84 dibagi 20 adalah V aksen sama dengan 42 km per jam.